Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Lanjut teman-teman, sebentar lagi akan melaksanakan pretest dan juga UP PPG 2023. Jadi kita gaspol ya belajarnya. Kali ini kita akan bahas soal pretest dan juga UP PPG 2023 sesuai dengan kisi-kisi terbaru. Nah, buat teman-teman, kerjakan dulu latihan atau tryout-nya, aku sertakan ada di deskripsi. Ada juga di grup Telegram ya, buat teman-teman yang belum join, bisa join di grup Telegram, linknya juga aku sertakan ada di deskripsi. Sebelumnya juga ada tryout, bisa teman-teman kerjakan, begitu ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk like video ini, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow juga ya sosial media aku, TikTok dan juga Instagram @csp_47. Oke, untuk indikator yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang kegiatan pembelajaran. Jadi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, baik itu membuka pembelajaran, kegiatan inti maupun kegiatan penutup. Nomor 1, salah satu indikator di kelas rendah adalah 3.5, menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan. Pak Budi, seorang guru SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan pelajaran ini ya dengan KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan oleh Pak Budi ketika membuka pembelajaran adalah Oke, kita lihat di sini kata kuncinya ada motivasi, ada juga membuka pelajaran. Jadi ya motivasi memang ada di kegiatan awal gitu ya, atau ketika membuka pelajaran. Langkah pertama kita cari dulu yang merupakan kegiatan awal itu yang mana ya. Yang A, memberikan pesan agar peserta didik selalu hati-hati menjaga kesehatan. Pesan di awal bisa, di akhir juga sebenarnya bisa ya. Yang B, membagikan tugas. Nah, kalau udah dibagikan tugas, ini jelas bukan ya. Kemudian yang C, menceritakan peternak kelinci yang sukses, yang merawat kelincinya dengan benar. Oke, yang D, membagikan kuis. Ya, sama ya, kayak yang B ini membagikan kuis, sama-sama juga bukan kegiatan awal. Jadi bisa kita eliminasi. Membuat kesimpulan. Aduh, udah tidak usah kita lanjutkan gitu. Untuk membuat kesimpulan ini udah pasti ada di kegiatan akhir ya. Jadi antara A dan C nih teman-teman. Nah, yang jelas untuk kegiatan motivasi, untuk opsi C ini dengan Pak siapa tadi ya? Ya, dengan guru tersebut menceritakan peternak kelinci yang sukses, yang merawat kelincinya dengan benar, maka hal tersebut akan menimbulkan motivasi. Oh, Pak Budi ternyata. Motivasi belajarnya sehingga nanti akan lebih semangat dalam belajar. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Kegiatan membuka pelajaran. Nah, apa sih yang kita lakukan supaya bisa menarik perhatian siswa ya sebelum nanti masuk ke kegiatan inti gitu. Nah, di awal pembelajaran dilakukan yang pertama untuk menarik perhatian siswa. Kegiatan menarik perhatian ini merupakan salah satu komponen yang penting pada saat membuka pelajaran. Karena ketika siswa sudah tertarik pada suatu hal, maka mereka akan cenderung untuk lebih termotivasi dalam belajar. Siswa akan terhindar dari kebosanan dan cenderung bersikap aktif. Terdapat banyak cara untuk menarik perhatian siswa. Guru dapat memvariasikan gaya belajarnya, medianya, kemudian alat peraga atau alat bantu mengajar lainnya. Kemudian yang kedua, menimbulkan motivasi. Seperti soal tadi ya, menimbulkan motivasi siswa di awal pelajaran merupakan hal yang harus dilakukan oleh guru. Karena jika siswa telah termotivasi terhadap materi pelajaran, maka pembelajaran akan menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Siswa akan lebih antusias terhadap pelajaran sehingga pembelajaran akan berpusat kepada siswa. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam membangkitkan motivasi siswa. Salah satunya ya tadi dengan bercerita gitu ya. Yang C, memberikan acuan. Memberikan acuan merupakan suatu usaha untuk
memberikan gambaran yang jelas mengenai hal-hal apa yang akan dipelajari dan cara yang akan ditempuh untuk mempelajari materi pelajaran tersebut. Yang keempat, membuat kaitan atau melakukan apersepsi. Membuat kaitan atau apersepsi ini dapat dilakukan guru jika akan mengajarkan suatu pengetahuan atau konsep baru kepada siswa. Kegiatan membuat kaitan atau apersepsi ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena ketika guru akan mengajarkan hal baru atau konsep baru, bisa jadi tidak semua siswa telah siap, atau bahkan siswa memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai sesuatu hal yang ada kaitannya dengan materi pelajaran. Sehingga sebelum dilanjutkan ke materi pokok, guru perlu menyatukan pemahaman seluruh siswa sehingga siswa memiliki pemahaman atau persepsi yang sama atau hampir sama tentang sesuatu hal yang berbeda. Jadi kalau dengan sekarang, ya dengan adanya perbedaan pemahaman awal gitu, maka kita perlu sekali yang melakukan namanya asesmen diagnostik kognitif atau asesmen formatif awal kognitif gitu di awal pembelajaran. Kemudian kegiatan inti pembelajaran. Nah, setelah tadi membuka atau di kegiatan awal, kita lanjut dengan kegiatan inti. Pada prinsipnya, kegiatan inti itu dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan juga kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Guru perlu mengupayakan bagaimana cara supaya siswa dapat mengoptimalkan kegiatan belajarnya. Melalui kegiatan inti pembelajaran, siswa tidak hanya diharapkan memiliki kemampuan yang merupakan dampak instruksional langsung berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kurikulum, tetapi juga memiliki sikap positif terhadap bahan pelajaran sebagai dampak pengiring dari kegiatan pembelajaran. Intinya kegiatan inti itu bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kompetensi, begitu ya. Kompetensi baik kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan maupun sikapnya, karakternya. Kemudian kegiatan menutup pelajaran. Yang pertama dilakukan untuk meninjau kembali pelajaran yang telah disampaikan. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan cara merangkum inti dari pelajaran untuk menarik suatu kesimpulan yang mengacu pada tujuan pelajaran yang hendak dicapai. Kegiatan menarik kesimpulan sebaiknya dilakukan oleh siswa di bawah bimbingan guru. Hal ini bertujuan untuk melatih keterampilan berpikir kritis siswa. Yang kedua, melakukan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Evaluasi dapat dilakukan untuk berbagai kepentingan seperti mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang telah disampaikan atau dapat juga sebagai balikan untuk memperbaiki program pembelajaran ke depannya. Evaluasi pada saat menutup ya, pelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya ada dengan pertanyaan secara lisan, eksplorasi pendapat, atau meminta siswa mendemonstrasikan sesuatu. Yang C, memberikan motivasi dan dorongan sosial dengan tujuan agar siswa lebih termotivasi lagi dalam pembelajaran berikutnya. Dalam memberikan motivasi, guru dapat memberikan pujian kepada siswa di akhir pelajaran. Misalnya, wah, diskusi hari ini sudah berjalan dengan sangat baik. Saya harap pertemuan berikutnya bisa dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi partisipasi dari seluruh siswa. Kemudian yang keempat, memberikan tindak lanjut. Di sini guru dapat menyampaikan apa saja yang harus dipelajari siswa di rumah, termasuk implikasi atau penerapan dari materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga ya dengan menyampaikan materi pelajaran yang akan dipelajari selanjutnya. Oke, next soal kedua. Di RPP, Pak Sigit menemui indikator KD pada muatan matematika kelas 5 sebagai berikut. Menggunakan data yang berkaitan dengan diri peserta didik serta pengumpulan besok pagi, Pak Sigit akan memulai mengajar pada materi tersebut. Kegiatan Pak Sigit dapat berupa A. Menghitung rata-rata data yang berasal dari peserta didik. B. Mengabsen siswa. C. Melakukan tanya jawab dan diskusi tentang manfaat dari kegunaan dari data diri peserta didik. D. Memutar video tentang motivasi. E. Memeriksa kesiapan siswa untuk belajar. Oke, soal ini adalah tentang kegiatan pada saat memulai nih ya. Ada kata kunci di sini. Memulai itu berarti di awal pembelajaran.
dengan materinya adalah menggunakan data dan berkaitan dengan peserta didik serta cara pengumpulannya. Oke, kalau untuk memulai pembelajaran, ini sebenarnya opsi A sampai E itu bisa masuk ke kegiatan awal atau memulai atau membuka pembelajaran begitu. Cuman alangkah lebih baik kalau kita pilih opsi yang bisa mengaitkan dengan materi itu sendiri. Nah, yang paling tepat adalah opsi yang B nih teman-teman, yaitu mengabsen siswa. Kenapa opsi B? Karena dengan melakukan absen itu sendiri berarti sudah melakukan atau sudah dikaitkan dengan pengumpulan, ya, pengumpulan, dan itu juga dikaitkan dengan peserta didiknya kan, di absen berarti dihitung, oh berapa ya yang masuk ya, ada berapa yang tidak masuk ya. Nah, seperti itu. Jadi ada kaitannya antara kegiatan awal ini dengan pembelajaran. Next, salah satu model kontekstualisasi pembelajaran oleh guru di sekolah dalam memanfaatkan sumber daya alam air sebagai salah satu keunggulan bangsa Indonesia adalah A. Praktik menganalisasi aliran air sawah yang identik dengan aliran sungai, B. Tayangan video tentang biota laut dari berbagai wilayah, C. Mempelajari ekosistem dari berbagai bahan kepustakaan, D. Membuat peta konsep manfaat sumber alam bagi manusia, atau E. Mendemonstrasikan proses meletusnya gunung berapi. Oke, di sini adalah ada model kontekstualisasi ya, berarti kontekstual begitu yang dilakukan oleh guru dan peserta didik, dan materinya adalah memanfaatkan sumber daya alam. Pastinya untuk kontekstual dan yang paling baik dipilih dari opsi adalah ya yang berhubungan dengan langsung, siswanya mengerjakan langsung atau praktik langsung begitu. Kalau ada opsi itu berarti itulah yang kita pilih, yaitu opsi yang A. Dengan peserta didik praktik langsung menganalisasi aliran air di sawah yang identik dengan aliran sungai, dan itu juga berkaitan dengan materinya ya, memanfaatkan sumber daya alam air sebagai salah satu keunggulan bangsa Indonesia. Untuk opsi yang lain ada tayangan video, mempelajari ekosistem, membuat peta konsep, dan demonstrasi. Itu akan lebih baik seperti tadi ya, karena kontekstualisasi, jadi akan lebih baik kalau peserta didik itu bisa praktik langsung, jadi bermakna gitu, lebih bermakna. Next, dalam sebuah pembelajaran di kelas 3, Budiah mengajarkan materi memeragakan pesan dalam dongeng sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan juga kalimat efektif. Kegiatan awal pembelajaran yang dapat dilakukan oleh Budiah. Oke, kegiatan awal lagi nih teman-teman, dan kaitkan dengan materinya. Oh, materinya memeragakan pesan dalam dongeng. Oke, yang A, memberi contoh kata-kata baku. B, menyampaikan materi langkah-langkah mendongeng. Menyampaikan materi nanti di inti ya. Terus yang C, mengajak siswa mengomentari video dongeng. D, mengajak siswa menonton film. E, menyampaikan materi tentang kalimat efektif. Ini juga menyampaikan materi. Oke, karena tadi materinya adalah tentang pesan dalam dongeng, maka ketika kegiatan awal itu bisa dikaitkan dengan pembelajaran, itu bisa kita pilih. Ya, jawabannya adalah yang C. Mengajak siswa mengomentari video dongeng. Jadi ada sebuah video dongeng, kemudian ajaklah siswa untuk mengomentari sedikit tentang video dongeng tersebut. Ini di langkah di awal pembelajaran untuk nanti bisa kita masuk ke kegiatan inti. Mungkin nanti dengan menyampaikan materinya ya tentang langkah-langkah mendongeng, ada kalimat atau ada kosakata baku, ada kalimat efektif, dan lain sebagainya. Jadi untuk apersepsi, untuk memotivasi bisa ditampilkan sebuah video dongeng dan nanti mengajak siswa untuk mengomentari video dongeng tersebut. Next, dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Kegiatan inti pembelajaran yang dilakukan guru agar peserta didik dapat mencapai kompetensi tersebut adalah ini kegiatan inti ya. Dan materinya adalah membedakan gaya baik itu gaya dorong maupun gaya tarik gitu. Yang A melakukan simulasi, B tanya jawab,
C. Demonstrasi, D. Penugasan untuk mengamati, E. Mengamati video pembelajaran. Oke, teman-teman, ini lumayan ya soal ini karena masing-masing opsi itu merupakan kegiatan inti gitu. Semuanya nih bisa masuk ke kegiatan inti. Kalau untuk simulasi itu berarti semacam memperagakan gitu ya. Itu yang dilakukan saat simulasi. Apakah dengan gaya itu bisa melakukan simulasi? Bisa ya. Kemudian yang B, tanya jawab. Oke, yang C, demonstrasi. Demonstrasi berarti mendemonstrasikan tentang gaya dorong, gaya tarik gitu ya. Kemudian yang D, ada penugasan untuk mengamati. E tadi video pembelajaran. Nah, untuk karakteristik dari IPA sendiri dan disesuaikan dengan materi tersebut, maka yang paling tepat, yang lebih mudah dilakukan untuk mencapai dari materinya, kompetensinya adalah yang C. Dengan melakukan demonstrasi tentang gaya. Dengan demonstrasi tentang gaya, baik itu gaya dorong, gaya tarik, maka nanti peserta didiknya akan lebih mudah dalam memahami kompetensi tersebut. Dan demonstrasi itu juga lebih dekat kaitannya dengan muatan pembelajaran IPA. IPA itu memang identik dengan demonstrasi gitu ya teman-teman. Kalau simulasi bisa PPKN itu bisa identik juga dengan simulasi, cuman walaupun identik seperti itu, apakah tidak bisa kalau IPA itu simulasi? Bisa, teman-teman. Bisa semua, mau tanya jawab, mau penugasan, dan lain-lain, semuanya metode itu bisa digunakan. Cuman untuk soal ini lebih tepatnya adalah dengan melakukan demonstrasi. Next, salah satu KD di kelas rendah itu adalah mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Berdasarkan KD tersebut, kegiatan inti yang dapat dilakukan Pak Andi sebagai guru kelas rendah adalah, ini kegiatan inti ya. Oke, dan kaitannya dengan perkembangan teknologi baik produksi, komunikasi, maupun transportasi. Kita cari dulu mana sih yang merupakan kegiatan inti. A. Mengajukan pertanyaan apakah di sekitarmu ada warung internet. Nah, kalau pertanyaan kayak pemantik ini berarti di kegiatan awal ya. B. Meminta peserta didik mewarnai gambar handphone. Ini udah ke penugasan. C. Menyajikan gambar handphone dan meminta peserta didik bercerita tentang gambar tersebut. Oke. D. Memberikan kuis tentang jenis-jenis alat komunikasi. Ini udah masuk ke penugasan juga, opsi yang B. E. Mengajak peserta didik mengidentifikasi alat komunikasi dan transportasi yang digunakan keluarga di rumah. Nah, ini paling tepat ya, dengan melakukan identifikasi. Maka itu benar. 1, memang dilakukan di kegiatan inti. Kemudian 2, materinya juga sesuai. Apa sih yang diidentifikasi? Alat komunikasi dan transportasi yang digunakan keluarga di rumah. Berarti memang sesuai ya dengan materi. Maka kegiatan inti ini nyambung dengan KD 3.6 tersebut. Next, dalam RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi mengenal sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Kegiatan inti pembelajaran agar siswa dapat mengenal tata surya adalah. Oke, ini adalah kegiatan inti dan ada kata kunci lagi yaitu keingintahuan. Jadi bagaimana supaya dalam kegiatan tersebut siswanya itu bisa lebih aktif lagi menggali rasa ingin tahunya gitu ya. Yang A. Melakukan penyelidikan sederhana tentang tata surya. B. Mengamati video tentang tata surya. C. Melakukan tanya jawab dengan guru tentang tata surya. D. Mengamati globe dan gambar-gambar tata surya. E. Melakukan pengamatan terhadap tata surya. Semua opsi merupakan kegiatan inti pembelajaran. Dengan kata kunci keingintahuan tersebut, maka penyelidikan menjadi opsi yang paling tepat. Dengan penyelidikan kan siswa berpikir kritis nanti ya. Karena berpikir kritis maka merangsang keingintahuannya lebih besar lagi. Next.
Salah satu KD di kelas rendah adalah 3.2, menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan berdasarkan KD tersebut. Apabila Pak Joko sebagai guru kelas rendah, maka kegiatan inti yang dapat dilakukan dalam pembelajaran adalah A. Meminta siswa mengidentifikasi sumber energi yang disebutkan pada berita di koran. B. Memberikan kuis tentang sumber energi dan contoh-contohnya. C. Mengajukan pertanyaan apakah di sekitarmu ada sungai. D. Meminta siswa menyelesaikan puzzle bergambar matahari. E. Meminta siswa mewarnai gambar matahari. Oke, udah dapat ya kayaknya ya. Boleh deh dijawab dulu. Kegiatan inti. Ketika kita lihat opsi sepertinya udah langsung ketemu jawabannya gitu. Di sini ada mengidentifikasi dan materinya juga sesuai itu, sumber daya atau sumber energi yang dibutuhkan atau yang disebutkan pada berita di koran. Sesuai ya tadi ya, dengan menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan. Jadi jawabannya adalah yang A. Karena memberikan kuis sudah di penugasan, mengajukan pertanyaan itu di kegiatan awal ya, kemudian menyelesaikan puzzle, mewarnai itu juga di penugasan gitu. Jadi opsi B, D, E itu tipe-tipenya sama. Kalau ada tipe-tipe yang sama seperti itu ya udah jangan dipilih deh gitu ya. Next. Bu Tiwi sedang merancang pembelajaran dengan tujuan mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Kegiatan awal pembelajaran yang tepat dilakukan oleh Bu Tiwi adalah fokus dulu teman-teman di kegiatan awal. Setelah itu kita akan fokus pada materinya gitu ya. A. Mengajak siswa memecahkan masalah sehari-hari. Waduh, ini udah problem solving, udah jelas di kegiatan inti ya. B. Mengajak siswa mencermati suatu masalah dan cara penyelesaiannya. Mencermati dan menyelesaikan ini juga ada di kegiatan inti. C. Meminta pendapat atau komentar siswa tentang suatu peristiwa. D. Memberi pertanyaan siswa tentang suatu kasus. D. Konsep, kalimat, ungkapan, saran, dan penyelesaian masalah. Oke, tadi materinya apa ya teman-teman? Mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah. Oke, dan yang ditanyakan adalah kegiatan awal. Kegiatan awal yang dapat dilakukan di sini adalah dengan opsi yang C, meminta pendapat atau komentar siswa tentang suatu peristiwa. Nah, jadi ada sebuah peristiwa, kemudian dimintalah pendapat atau komentar dari siswa tersebut sebelum nanti masuk ke kegiatan inti, gitu ya. Next. Dalam RPP dengan tema hemat energi, terdapat indikator pencapaian kompetensi siswa dapat mengidentifikasi sumber daya alam. Kegiatan inti dari pembelajaran indikator tersebut yang dapat membuat siswa kreatif. Oh, ada kata kunci lagi kreatif di situ ya. Berarti kegiatan inti ini tidak sembarang kegiatan inti, tapi selain kita cari yang kegiatan inti, kita sesuaikan dengan materi, itu harus meningkatkan kreativitas siswa. Oke. Yang A, melakukan wawancara kepada orang tua siswa dan masyarakat di sekitar. Bisa ya masuk ke kegiatan inti. B, mengamati gambar tentang peta tambang di Indonesia. Bisa juga dengan cara mengamati gambar. C, melakukan penelitian sederhana tentang sumber daya alam di sekitar tempat tinggal siswa. Oke. D, melakukan tanya jawab antara guru dan siswa, atau E, melakukan tutorial teman sebaya dengan tema hemat energi. Sepertinya teman-teman ini soal yang mudah. Dari tadi sepertinya mudah, karena kalau teman-teman udah terbiasa nih bongkar kisi-kisi, terbiasa analisa, itu jadi tahu alurnya gitu. Oh, ternyata seperti ini. Apalagi dengan bedah di masing-masing indikator. Satu indikator dikumpulin soalnya, nanti ketemu deh caranya gitu. Tepat sekali, jawabannya adalah yang C. Di situ dengan kata kunci adanya penelitian. Maka kegiatan inti tersebut sesuai dengan materi dan dapat meningkatkan kreativitas dari siswa.
Thank you, terima kasih. Salam dan bahagia. Sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Bisa komen ya di kolom komentar teman-teman mau dibuatkan tryout atau dibahas materi tentang apa. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam CISP Channel, sharing and learning. Semoga teman-teman semuanya dimudahkan, dilancarkan, lulus semua baik yang ikut pretest maupun UPPPG 2023. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.